Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Pada teman-teman yang ikut kajian mantek, kursus mantek, ini kita lanjutkan ya. Kita tetap pakai kitab yang sama, Sulamul Manurok. Nah, ini kita masuk dalam pasal pertama, fasun fi anwa'il ilmil hadis, pembahasan tentang macam-macamnya ilmu seorang makhluk. Ilmu hadis, bukan ilmu qadib, bukan ilmunya Allah Ta'ala. Idraku mufradin tasawuran ulim wa tarku nisbatin bitasdiqin musim. Kalau kita membahas suatu perkara, yang harus diutamakan adalah tasawur, menggambarkan. Jadi misalnya bahas rokok itu apa, bahas kopi itu apa. Jadi tasawur, menggambarkan suatu kasus. Baru setelah kita bisa menggambarkan, oh sholat itu aqwalun wa af'alun muftatatun bitakbir muftatamatun bitaslim bisyara itu mahsusah. Oh, yang namanya jual beli itu adalah tamliku ainin maliyatin bimawadatun binin syar'in amanfaatin mubahatin ala tabid bisa manin maliyin. Atau riba itu adalah bi alifin masyhuratin lughatan azyada wa syar'u muqabalati wa bi akhara majuni tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma ta'akhirat fil iwadain aw hadima. Kalau kita sudah bisa menggambarkan, baru nanti ada yang namanya tasdek. Tasdek itu menghukumi. Oh, riba itu haram. Oh, jual beli itu diperbolehkan. Dalilnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Oh, yang namanya rokok itu boleh apa enggak? Rokok itu bukan tentang pendapat. Kalau pendapat khilaf gitu saja, ditafsir gitu saja, tapi itu pendapatan, urusannya di sana. Makanya saya berkali-kali ditanya tentang masalah rokok, ya saya semacam itu. Biarkan Timur Tengah bahas masalah rokok, tapi mari kita bahas masalah dengan rokok. Paham ya? Pokoknya sampai saya nandomkan, saya punya nandom dari Baharul Jas, memang saya karang sendiri. Sana saya katakan aglauha min marpuru sampurna nikmatuha jarum sukun mil signa turkhosua batarata jimah saja wasatuha min signatur surya wajah rom diplomat senang biru jisamsu el awakulu hajunam mujannasu wes tekanti gimana malah cerita rokok. Jadi yang paling penting satu adalah menggambarkan, mentasawurkan, baru setelah itu menghukumi, mendefinisikan dulu baru menghukumi. Paham ya? Maka kemudian kalau kita bisa idraku mufradin, bisa menggambarkan, itu namanya tasawur, bisa menghukumi namanya tasdek. Terus waqad dimil awala indal batil anahu muqaddamun bitobi, sebelum menghukumi harus bisa menggambarkan. Terus wanaduri umayah tajulit ta'amuli wa aksuhu huwa dururiul jali. Ilmu itu ada dua, ada yang harus dipikirkan, ada yang tidak harus dipikirkan, atau disebut ilmu doruri. Tahulah garam itu rasanya asin, itu tidak usah pikir itu, iya kan? Tahu bahwa cabai itu pedas, kopi itu pahit, tapi sepahit-pahitnya kopi tetap di situ bisa kita nikmati. Sak pahit-pahitnya urip, nek gak lali njaluk piturung maring Gusti Allah kamu sekabehane dijamin urip bakal ngrasake legine. Jadi sapa bibite Allah bakal sirna. Ojo ngaku apik yang seneng ngelak-ngelak. Bon, jadi ada namanya ilmu doruri, ada namanya nadori. Kalau nadori harus dipikirkan. Misalnya kita tahu, kita yakin alam itu hadis, tidak ada ceritanya alam itu qadim, tidak ada. Itu ahli filsafat yang keliru. Yang jelas alam itu hadis. Nah, kita meyakini alam itu hadis bukan tanpa sebab, tapi kita pikirkan alam itu berubah-ubah, yang asalnya tidak ada jadi ada. Al-alam mutagoyirun wa kullu mutagoyirin hadisun. Maka ketika alam itu berubah-ubah dan setiap hal yang berubah-ubah itu statusnya baru datang, maka alam yang berubah-ubah yang baru datang. Paham ya? Nah, itu perlu dipikirkan yang semacam itu. Jadi ada ilmu namanya doruri, ada namanya nandori. Lek doruri wis gampang lah, lek nandori harus dipikirkan. Wa ma bi ila tasawurin wusil yud'a bi qauli syarihin fal tabtahil. Nah, dalam proses mentasawurkan sesuatu pasti ada pirantinya, ada perantaranya. Lah perantaranya itu disebut dengan qaulun syarih, qaulu syarih, atau disebut mu'arrif, atau disebut takrif. Paham ya? Jadi misalnya manusia itu apa? Kita gambarkan, oh ternyata manusia itu hayawanun natek. Lah itu namanya qaulu syarih, itu hayawanun natek, itu untuk menggambarkan manusia, makhluk yang bisa berpikir, mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir. Lah ini namanya adalah
apa jenenge qaulu syarah, mu'arif atau takrif. Kayak di Fathul Qorib tadi itu yang saya sebutkan itu. Dan Fathul Qorib itu tarif-tarif yang ditampilkan itu rata-rata bukan tarif yang jamak mana, yang baku. Tapi itu adalah tarif rosem. Jadi untuk mengenalkan biar mudah. Kayak di Jurumiyah itu anatu tabiun ilman uti firofihi dan seterusnya. Itu bukan tarif jamak mana, itu bukan pengertiannya naat bukan, tapi hukumnya naat. Harus ikut pada man'ut. Paham ya? Nah. Terus wama litas diken bi tawussula bi hujjatin yu'rafu indal muqalla. Kalau suatu hal digunakan untuk perantara supaya bisa tasdek menghukumi, maka disebut dengan hujjah. Kalau ditanya apa motifnya kok disebut hujjah? Karena sumia biali anaman tamassaka bi hajja khusmahu wa ghalabau kal alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al mutawassilu bi ila natijah wa ya al alam hadisun. Disebut hujjah. Jadi sesuatu yang digunakan untuk menghukumi, alat untuk bisa kita menghukumi, itu disebut dengan hujjah. Karena orang yang berpegangan dengan itu, maka dia akan bisa mendebat musuhnya, bisa mengalahkan musuhnya. Contoh, mau menghukumi alam itu baru datang, maka di situ kita butuh sebuah piranti, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, premis minor, premis mayor. Al alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam itu berubah-ubah, setiap yang berubah-ubah baru datang. Maka dalam contoh ini bisa kita ambil kesimpulan alam itu baru datang. Atau contoh lain misalnya. Tapi ini sah anda debat karena memang hanya contoh saja, tidak perlu diyakini kebenarannya. Muhammad Ghazali orang Jepara. Misalnya loh ya. Orang Jepara ganteng-ganteng. Maka kesimpulannya Muhammad Ghazali kan ganteng. Itu contoh. Itu membangun premis minor, premis mayor, terus ada konklusi, ada natijah. Jadi ada muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, terus apa? Ada natijah. Paham ya? Sebagai paham berapa ngoten niku lah ilmu mantek ngoten niku. Gampangannya satu, menggambarkan disebut tasawur, menghukumi disebut tasdek. Sebelum tasdek, sebelum menghukumi harus bisa menggambarkan. Ilmu ada yang perlu difikirkan, ada yang tidak usah dipikirkan, sudah tahu. Sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan disebut dengan qaulu syarah, takrif, mu'arif. Sesuatu yang digunakan untuk menghukumi disebut hujjah. Nah, itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.